kemudian memperlihatkan megahnya Pulau Abaf. Terlihat bagaimana pohon besar yang menjulang tinggi hingga ke langit diikuti dengan adanya pedang besar raksasa yang menjulur ke tanah. Pangeran Loki mengatakan, "Ini adalah Worland kerajaan kesatria Elbaf. Kerajaan terkuat di dunia yang dulu ditelan oleh perang. Aku adalah orang yang akan menghancurkan dunia ini." Sang Raja Matahari Loki. Cerita berlanjut dengan Luffy yang bertemu dengan Pangeran Loki di dunia bawah. Kali ini Luffy berada tepat di kaki kiri dari Loki. Luffy berteriak kegirangan karena dia akhirnya bisa mencapai Pulau Elbaf yang selama ini dia idamkan. Luffy mengatakan, "Sudah kuduga. Ini adalah pulau itu. Kami sudah lama ingin ke sini. Dan aku terkejut semuanya di sini sangatlah besar. Kira-kira apa Usopp akan tahu apa yang ada di pohon-pohon tersebut?" Luffy lalu langsung menjelaskan kepada Loki bahwa dia ke sini dengan kapal Dory dan juga Brogy. "Aku belum pernah melihat raksasa sebanyak itu dan mereka sangatlah kuat." Kemudian Loki benar-benar kesal karena omongannya tidak dihiraukan oleh Luffy. Dia berteriak, "Aku sedang berbicara denganmu. Aku adalah Dewa Matahari seperti kata legenda di negeri ini. Jangan bicara tanpa izin." "Manusia, apa pendapatmu soal situasi saat ini? Tolong jawab aku." Diperlihatkan Loki yang diberi label kepala buruan sebesar 2,6 miliar beri. Luffy kemudian bertanya, "Ternyata orang ini telah ditangkap." Loki menjelaskan, "Aku tahu ini hanya ruangan. Tapi tidak ada yang mau tinggal di rumah di mana mereka bisa ditangkap. Dan aku yakin kalian juga sama. Jadi aku berharap aku dilepaskan di sini. Aku sudah di sini sangat lama, yaitu 6 tahun. Aku seorang Elbaf dan aku sangat bangga akan kekuatanku. Pohon ini adalah jantung dari kerajaan Worland. Tapi lantaiku terbuat dari batu laut. Jadi aku tidak bisa melepaskannya. Jadi aku memintamu Luffy. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak yakin apakah ide ini bagus. Tapi aku juga tidak yakin apakah aku bisa melakukan ini. Tapi akan ku coba. Apakah aku juga boleh melepaskan bajak laut? Tapi aku yakin ada kunci di desa di atas. Sekali lagi, aku tak memaksamu untuk melakukannya. Aku juga lupa bilang kalau ini adalah tingkat bawah Elbaf. Tepatnya di bagian neraka. Tidak ada yang berani datang ke sini. Para pendosa, mereka yang dihukum untuk dosanya dijatuhkan ke tempat ini. Tempat itu sendiri adalah tempat pengadilan dan juga penghakiman. Jadi coba saja kau gali saljunya, kau akan menemukan tengkorak raksasa dan manusia di mana-mana. Gunung ini sudah ada selama puluhan ribu tahun, dan di mitologi kami ini adalah tanah dunia pertama. Kemudian diperlihatkan berbagai macam binatang buas yang ada di tempat ini. Mengelilingi Luffy seakan melakukan intimidasi dengan menghancurkan beberapa pohon besar dan juga bebatuan. Loki menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap binatang buas yang berkeliaran di daerah tersebut, yang disebut sebagai Raja Gunung. Ini menyerupai binatang buas yang seperti di Pulau Rusukaina. Seketika pada saat mereka mendekati Luffy, mereka seperti langsung dijinakan dengan aura yang dimiliki oleh Luffy. Luffy pun mendengar bahwa Loki menyebut nama Akagamino Shanks. Dia bertanya kepada Loki, "Apakah Shanks pernah datang ke tempat ini?" Loki tertawa dan berkata, "Ya, dia datang. Bajak laut pengecut itu kan?" Tanpa basa-basi, Luffy berubah ke mode gear 4-nya menggunakan serangan tinju dan langsung menghantam ke arah kepala dari Loki. Namun luar biasanya Loki bisa menghindari serangan tersebut. Para anak buah dari Loki heran dan kaget melihat perubahan wujud dari Luffy dan langsung menyerang tuannya. Loki mengatakan, "Aku cuma bercanda. Jetty tunggu dulu." Anak buah dari Loki ini pun berdoa agar haki Luffy tidak sekuat milik Shanks. Loki bilang, "Aku tidak bisa bergerak." Luffy pun memperingatkannya, "Jika kau tidak bisa bergerak, jangan membuatku marah. Jika kau mengatakan hal itu lagi, aku akan membuat kau menjadi satu dengan pohon ini." Luffy lantas bertanya, "Apakah yang Shanks lakukan di tempat ini? Dan kenapa dia datang menemuimu?" Loki pun tersenyum dan mengatakan, "Aku tidak akan memberiahumu begitu saja." Kemudian beralih ke kelompok dari Usopp dan kawan-kawannya yang saat ini masih berada di luar kastil, tepatnya di jembatan penyeberangan panjang. Usopp melihat dari kejauhan dan ternyata dia melihat ada seseorang yang seperti tubuhnya habis terkena petir dan berlari ke arah mereka. Namun mereka semua tidak mengenali orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Dewa Matahari. Yang mereka lihat sudah melepaskan topengnya. Dia adalah Road. Mereka semua tentu panik dan perjalanan pun dilanjutkan. Di sini Zoro sempat terlihat mau menyerang raksasa yang berlari ke arah mereka. Namun Usopp menghentikannya dengan mengatakan bahwa bisa saja itu adalah teman atau sekutu mereka. Mereka kemudian tidak punya pilihan lain lagi kecuali lari karena jembatan ini adalah satu jalur. Sanji bilang bahwa mereka semua harus mencapai desa Elbaf secepat mungkin, beralih ke Elbaf dunia bawah.
Tepatnya di hutan neraka. Di sini terdapat Hairudin dan juga satu krunya yang bernama Stanson. Mereka sedang terlihat memburu beberapa binatang yang akan mereka jadikan persembahan kepada kru bajak laut topi jerami sebagai ucapan selamat datang ke Pulau Elbaf. Hairudin mengatakan, "Aku bisa melihat wajah senang Mugiwara. Jadi ayo kita persembahkan pesta ini." Diperlihatkan sedikit flashback di Dressrosa ketika Doflamingo mengendalikan Hairudin beserta dengan beberapa orang lainnya demi tujuan melakukan kudeta besar-besaran di negeri tersebut. Diperlihatkan detail dari bajak laut raksasa baru yang diketahui oleh Hairudin. Bajak laut ini adalah bajak laut generasi baru setelah Dori dan juga Brogi, yang terdiri dari 5 anggota. Berlanjut ke laut di dekat Pulau Elbaf, Robin dan kelompoknya segera berlayar menuju pulau tersebut. Namun di sela perjalanan mereka, Robin meminta Brooke untuk memotong rambutnya. Brooke mengatakan bahwa dia belum pernah memotong rambut wanita dan dia sangatlah gugup. Diperlihatkan bagaimana cantiknya ketika Robin dengan rambut poni yang seakan mengingatkan kita akan Robin kecil yang lucu dan imut. Para raksasa dan juga kru lain terkesima. Mereka pasti akan menantikan momen-momen di mana Robin akan bertemu lagi dengan Saul. Lalu terlihat kabut sedikit menghilang dari pulau tersebut dan kelompok Robin sudah melihat betapa megahnya Pulau Elbaf yang sudah ada di depan mereka saat ini. Mereka berteriak, "Kita akan bersulang setelah kita berlabuh." Lalu ada momen di mana seorang misterius berteriak mengatakan bahwa Saul terkapar dan tidak bergerak. Dia pergi ke tempat itu. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kapal Great Eyrick yang telah berlabuh di dekat pantai Elbaf. Ada seorang anak yang bernama Colin meneriaki kapal tersebut dan mengatakan apakah mereka ingin mampir ke kedai untuk minum terlebih dahulu. Brogi di sana menjawabnya dengan menyilangkan tangannya dan berkata, tidak. Lalu anak kecil tersebut pun kemudian bergegas untuk mengikuti kapal tersebut dan akan segera berangkat menuju ke dunia matahari. Sang gadis bar pun menitipkan beberapa makanan ke karakter yang bernama Ripley. Colin mengatakan bahwa bajak laut tersebut membawa serta kapten mereka Dori dan juga Brogi. Dan bertanya apakah gadis bar tersebut mengetahui tentang kedua raksasa ini. Di sini Akagami pun mengatakan nama dari seorang Yonko yaitu Luffy si topi jerami. Anak ini pun kemudian bergegas menuju ke dunia matahari dan ingin bertemu dengan Luffy di sana. Di sisi yang lainnya, kita diperlihatkan Hairudin dan juga Stanson sudah melihat kapal Great Eyrick melewati jalur pelangi yang akan mengarah menuju ke atas pulau tepatnya pada sisi di mana pedang tertancap. Sementara itu, kru bajak laut Tupin Jerami melihat ada pelangi di depan mereka. Mereka semua terkesima dengan kemegahan dari pulau yang memiliki sisi ciri khas yang unik, apalagi mereka sekarang akan menaiki pulau tersebut dengan menggunakan jalur pelangi. Ternyata pada percakapan berikutnya, Brogi mengatakan bahwa pelangi tersebut dibuat menggunakan alat lukis. Ini mirip seperti balok batu dan mereka semua tentu masih belum paham bagaimana cara kerjanya. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk melaju di atas pelangi dengan kapal mereka yang sudah ada pada posisi vertikal. Di sini para raksasa menjelaskan bahwa desa Elbaf terletak di atas dari pohon ini. Kita bisa langsung ke tempat tujuan tersebut dengan menggunakan jalur pelangi ini dan tidak perlu lagi dari dunia bawah dulu untuk memasuki area tersebut. Sementara itu, di sisi yang lainnya Luffy segera melewati hutan dan dia naik awan untuk bisa melihat adanya desa. Great Eyrick pun melintasi pelangi yang dibuat oleh para raksasa yang akan menuju ke desa Elbaf. Brogi pun menjelaskan bahwa Elbaf ini memiliki 3 tingkatan dari atas. Ada yang namanya dunia surga tingkatan keduanya bernama dunia matahari dan yang paling bawah disebut sebagai dunia alam baka. Ada banyak pedesaan di tempat tinggal raksasa tersebut dan mereka tinggal di dunia matahari yang disinari matahari. Tempat tersebut begitu luas sampai tidak bisa melihat keseluruhannya. Dan itu adalah desa kami. Mereka semua kemudian sampai di dekat dengan kaki gunung dan para raksasa pun menyarankan agar mereka berpegangan kuat karena kapal akan segera naik tegak lurus. Kapal ini pun serasa melakukan jalur pendakian ekstrim untuk menuju ke atas sana. Para raksasa mengatakan bahwa setelah sampai di sana mereka pun akan segera menikmati jamuan makan. Mereka tentu masih ada yang belum percaya bahwa memang benar pelangi adalah alat yang digunakan mereka untuk menyeberangi. Dan benar saja kita melihat pemandangan yang indah. Bagaimana ini diisi dengan kapal raksasa beserta dengan skoci yang Hairudin pakai melintasi langit-langit dengan burung yang berada di sampingnya. Para raksasa menjelaskan bahwa pelangi ini mengalir tanpa ada perlawanan gelombang. Jadi begitu mulai berlayar, mereka akan terus bisa untuk melaju mencapai tujuan mereka. Di sisi yang lainnya Hairudin pun bertanya pada raksasa, apakah topi jerami berada di kapalnya tersebut? Dia sudah mempersiapkan rusa yang dia tangkap sebelumnya yang akan dijadikan hadiah jamuan untuk bajak laut topi jerami yang sudah sampai di pulau tersebut. Beralih ke jembatan gantung yang menghubungkan alam baka dan dunia matahari.
Selain pelangi yang dimaksud para raksasa mengantar kelompok Robin, memang ada satu jalur lagi untuk mengarah ke dunia matahari ini, yaitu jembatan gantung tempat dari Luffy dan kelompoknya sekarang berada. Ini artinya bahwa ada dua jalur yang bisa dilalui menuju ke dunia matahari tersebut. Dan jalur yang Luffy pilih adalah jalur yang agak sulit. Karena ini memang merupakan jembatan yang harus dilewati oleh seseorang. Di sini pun terjadi pertemuan antara Goldberg, Jet, dan juga Luffy. Raksasa wanita ini benar-benar sangat menyukai manusia kecil seperti Luffy. Dia membawa Luffy di tangannya. Mereka berdua pun mengatakan bahwa Road itu ternyata adalah orang yang benar-benar aneh. Jadi dia tidak akan memasukkan Luffy ke dalam kandang. Atau semacamnya seperti yang dilakukan oleh Road ini kemarin. Jet kemudian mengatakan bahwa Luffy ini seperti diseret paksa ke sini, dan ini adalah perbuatan orang aneh tersebut. Yang dimaksud adalah Road yang membawa mereka semua ke sini. Luffy pun menjawab, maksudmu orang dengan berkepala tengkorak itu? Goldberg menanyakan Luffy bahwa sepertinya dia melompat keluar dari alam baka. Di sini, Luffy punya wajah yang benar-benar panik. Mengingat tentang semuanya dengan Loki dan juga janji dari mereka berdua, namun Loki menekankan definisi untuk jangan memberitahu orang lain akan hal tersebut. Beruntungnya Luffy tidak keceplosan dan benar-benar menutupi tentang janji dari mereka berdua kepada para dua raksasa ini. Di samping itu, kelompok dari Luffy yang lainnya sudah tiba di dunia matahari. Mereka di sini berada di sebuah hutan yang dimana mereka kembali diikuti oleh Road yang ingin menangkap mereka. Zoro dan juga Sanji pun menyiapkan jebakan untuk raksasa tersebut dengan menumbangkan satu pohon besar yang berada di tempat itu, dan kepala dari Road langsung terkena pohon besar tersebut. Kemudian di belakang mereka Jet dan juga Goldberg berhasil untuk mendekati mereka semua. Dan lantas mereka berdua pun memukuli Road karena sudah berupaya untuk menangkap bajak laut topi jerami dari awal pertemuan mereka ke sana. Luffy dan kelompoknya pun kemudian kembali bersatu bersamaan dengan kapal mereka yang sudah dibawa oleh sang raksasa. Dua raksasa kelompok dari Hairudin ini pun memperkenalkan diri mereka kepada kru bajak laut topi jerami yang ada di sana. Para raksasa meminta maaf karena mereka harus melewati pengalaman yang sangat buruk setelah jauh-jauh ke sini, dan mulai sekarang mereka pun akan mengantar bajak laut ini ke tempat lainnya yang bergabung bersama mereka. Luffy tentu dengan semangat mengatakan, desa Elbaf tentu ada di tingkat ini. Dilihatkan flashback di mana Luffy juga usap kegirangan untuk suatu hari nanti pasti akan berlabuh di Pulau Elbaf, dan harapan mereka pun akhirnya tercapai dengan melihat sendiri keindahan kota ini yang mereka mimpi-mimpikan. Tidak hanya mereka, terlihat bagaimana reaksi dari kru yang lain. Luffy, Usopp, dan juga Chopper pun syok melihat teman-teman mereka yang lain menaiki sebuah pelangi aneh seperti layaknya jalan dan menuju ke arah dari mereka. Lalu diperlihatkan sebuah hutan yang ada sesosok pria bertopi kasa yang menghampiri binatang sejenis beruang yang ada di sana. Ukuran yang luar biasa besar itu merupakan pemandangan yang mengharukan. Siapa yang bisa mengungkapkan pemandangan ini ke dalam kata-kata? Ini adalah kerajaan Worland yang berlokasi di Pulau Elbaf yang juga biasa disebut sebagai kerajaannya para raksasa. Rumput dan pemohonan tumbuhan menjalar. Bunga, serangga, ikan, burung, semua hewan berkumpul di sini dan sangat sungguh mempesona. Para petualang jangan sesali waktu yang sudah lewat. Tapi terkait dengan pulau misteri yang bernama Elbaf ini, aku ingin kalian mencatat satu hal. Aku ingin kalian selalu mengingatnya dalam hati. Jangan berlama-lama menetap di pulau ini. Ini ditulis oleh petualang yang bernama Louis Arnold. Sebuah petualangan besar akhirnya dimulai. Diperlihatkan flashback di 22 tahun yang lalu, tepatnya pada insiden kejadian Ohara. Kilas balik ini terlihat di sudut pandang dari Spandin yang menceritakan beberapa kejadian yang dia lihat pada saat insiden mengerikan tersebut terjadi. Dia mengatakan bahwa tragedi itu masih membuatnya merinding dengan melihat kapal evakuasi yang membawa penduduk sipil tiba-tiba saja meledak dan ditelan api. Dia juga mendengar beberapa teriakan dari api yang membara tersebut dan tidak henti-hentinya terngiang di telinganya. Spandin dan para bawahannya ini pun mengira bahwa itu adalah ulah dari Nico Robin yang bisa untuk menenggelamkan kapal angkatan laut. Dia bagaikan iblis yang menjelma sebagai anak-anak. Mereka juga memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh membiarkan dunia tahu tentang insiden tersebut, karena ini benar-benar brutal, sampai membuat anak-anak trauma jika mendengar hal tersebut. Para marinir ini pun kemudian menghasut beberapa orang yang ada di sana bahwa Nico Robin inilah biang keladi dari semua ini. Mereka menjelaskan bahwa kalau dari orang-orang tersebut melihat anak kecil iblis ini langsung saja melapor pada mereka. Di kepala mereka sekarang bahwa Nico Robin ini memang mempunyai mata seperti orang yang suka menghilangkan nyawa, dan dia juga memiliki tidak terpelajar namun tidak punya perasaan sama sekali.
Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa Robin ini adalah pelaku utamanya dan marinir pun memberikan hadiah nilai buruan dari anak iblis ini saat itu juga dan para masyarakat pun ingin sekali untuk memburunya dan menangkapnya untuk diserahkan kepada marinir. Lalu memperlihatkan bagaimana adanya caci maki dari orang-orang tersebut saat memburu Robin dan terlihat juga Nico Robin benar-benar frustrasi dan juga stres dengan kehidupannya saat ini setelah dia kabur dari O'Hara. Dia menjadi seperti gelandangan dengan memakan makanan sampah. Tubuhnya juga diselimuti oleh pakaian yang lusuh, dan hidupnya sekarang sendirian tanpa tujuan arah kemana dia akan pergi. Kemudian di balik rasa tidak bergunanya hidup Nico Robin, dia pun memutuskan untuk terjun dari atas tebing menuju ke lautan. Namun di saat inilah dia mengingat kata-kata dari ibunya dan juga Jaguar de Saul. Ibunya berteriak, "Hiduplah Robin." Sementara itu, Saul memberikan petua kepadanya dengan berkata bahwa suatu hari nanti kau pasti akan menemukan temanmu. Robin di sana mengatakan bahwa dia tidak takut akan semuanya. Namun Saul pun menyarankan jika ada hal yang menyakitkan, maka tertawalah seperti tertawaku. Itu akan jadi hal yang baik kemudian. Robin pun terlihat dipaksa untuk mencuri dan menghabisi nyawa demi uang, dan banyak sekali yang memanfaatkan hal ini. Penampilan bocahnya untuk hal-hal kriminal. Namun dia terus saja berlari menghindarinya sembari dia tertawa seperti ucapan dari Jaguar de Saul. Beralih ke masa sekarang di dunia baru tepatnya di Elbaf. Kru bajak laut topi jerami sekarang tiba di dermaga, tepatnya di desa barat Elbaf. Banyak dari mereka bingung bahwa di dermaga ini ada lautan awan. Mereka kali ini bergegas ke perpustakaan Elbaf. Cara mereka menuju ke sana adalah menaiki sebuah kapal yang bernama Slar, atau yang bisa disebut sebagai kapal kabut. Kapal ini menggunakan daya apung dari Pulau Awan, oleh sebab itulah dayungnya bisa berfungsi untuk mengolah udara menjadi energi gerak. Lilith menjelaskan di sana bahwa iklim di sekitar pulau ini benar-benar sempurna. Jeti Pulau Awan, Lautan Awan, Gelembung Pelangi dan juga harbor semua teknologi ini bisa berdampingan bersama. Di dalam perjalanannya ini pun terdapat beberapa percakapan di antaranya Nami yang mengomentari gaya rambut dari Robin. Sementara itu, Luffy kembali bertemu dengan aliansinya di Dressrosa yaitu Hairudin. Para raksasa ini berkata, "Aku dengar berita tentangmu. Jadi kau sekarang adalah seorang Yonko. Itu adalah bos kami. Aku kenalkan mereka padamu nanti ya. Tetapi kami berempat ini memang adalah bajak laut prajurit raksasa baru yang otomatis menjadi bawahanmu." Luffy kemudian menjawabnya, "Sudah kubilang aku tidak butuh bawahan." Para raksasa pun menceritakan bahwa saat berita kekalahan dari Big Mom di Wano tersebar, orang-orang di sini tidak tahu banyak soal dunia luar, jadi mereka sangat bergembira mendengar berita tersebut. Jet pun mengatakan bahwa dia dan juga Lin Lin adalah teman. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak dimaafkan para penduduk Elbaf dulu. Dan pada akhirnya mereka di sana bersulang dan saatnya untuk melakukan pesta menyambut kedatangan dari bajak laut topi jerami sambil minum-minum di kedai. Tempat yang mereka tuju saat ini tentu saja adalah perpustakaan tempat dari Saul berada. Namun Robin meminta izin untuk pergi sendiri menemui Saul. Teman-temannya tidak membiarkannya pergi sendiri begitu saja. Lalu mereka ingin ikut juga. Luffy menjawab alasannya kenapa dia ikut bertemu dengan Saul adalah dia sebagai kapten juga harus berterima kasih kepada orang yang telah menjaga krunya. Jet mengatakan bahwa Saul Sensei ingin memperlihatkan perpustakaan pada Robin. Jadi kita akan ke sekolah di bawah sana. Saul mengajar pelajaran sejarah dan mendiskusikan berbagai buku. Lalu diperlihatkan rumah khas Elbaf diikuti dengan beberapa air terjun yang mengelilinginya. Para raksasa berkata, "Ini adalah Warrior Spring." Dan di tepi pantainya adalah perpustakaan burung hantu. Mata air yang mereka lihat di sana terlihat seperti pantai karena saking besarnya. Raksasa kemudian menjelaskan bahwa itu memang adalah pantai yang terbentuk dari fosilisasi bagian dari pohon yang termakan cuaca. Tidak ada pasang tapi karena air terjunnya ada gelombang yang terbentuk. Robin pun terlihat berdebar-debar karena ini adalah pertama kalinya dia akan melihat sahabat baiknya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengatakan bahwa Saul ini jatuh dan tidak bisa bangun. Para kru yang lain kesal mendengarnya. Mereka berteriak, "Ayolah kami datang jauh-jauh untuk bertemu dia. Ini adalah reuni dengan penyelamat Robin setelah 22 tahun dan kau mengatakan dia terjatuh." Chopper mengatakan bahwa, "Aku dokter dan aku bisa memeriksanya sekarang." Tiba-tiba saja terlihat Saul yang terjatuh di pinggir pantai seperti pingsan, namun anehnya Robin mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. Robin mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana sendirian dan para krunya ini diperintahkan untuk diam saja di sana. Robin pun mendekati raksasa tersebut dan tiba-tiba saja Saul mengagetkannya. Saul bertanya pada Robin apakah dia terkejut akan hal tersebut. Jaguar de Saul shouting dengan mengatakan bahwa meminta maaf atas apa yang dia lakukan saat bertemu dengannya.
Sekarang karena tentu dia bukan anak kecil lagi. Robin meresponnya bahwa tawa aneh dari Saul masih belum saja berubah dari dulu. Robin kemudian naik ke telapak tangan dari Saul. Di sana ada percakapan bahwa Saul mengatakan bahwa Robin semakin cantik saja dan dia mengingatkan dirinya pada Nico Olivia. Flashback pun terjadi di mana saat itu ada pertemuan terakhir antara Robin dan juga ibunya. Ibunya mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah karena pada masa depan Robinlah yang dia harapkan. Saul menanyakan kepada Robin apakah dia sudah mendengar pengumuman dengan dikatidakan oleh Vegapunk. Sejarah diceritakan oleh pemenang. Itulah kata-kata yang ditinggalkan Ohara yang seharusnya terkubur dalam sejarah. Tapi suara para cendekiawan Ohara telah terdengar. Vegapunk itu adalah seorang ilmuwan, jadi dia tidak akan mencoba untuk memberi ceramah soal apa yang baik dan apa yang jahat. Dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan hal tersebut. Ohara dan Vegapunk telah membuat sebuah langkah besar ke depan. Jadi aku yakin itu akan segera merubah dunia ini. Robin kemudian menanyakan bekas luka bakar yang ada pada wajah dari Saul. Saul kemudian menjelaskan bahwa dia pun juga kaget dengan ketahanan tubuhnya. Di saat-saat terakhirnya pada insiden Ohara tersebut, entah bagaimana dia terjebur ke laut dan sepertinya api dari pulau itu melelehkan es dan dia pun juga jatuh ke laut. Robin pun mengatakan untuk menyudahi cerita menyedihkan tersebut dan dia berkata bahwa pujilah aku karena aku tetap hidup sampai sekarang. Saul pun menjawab tentu saja anak kecil sepertimu sudah dikejar-kejar oleh seluruh dunia. Kau telah hidup dengan baik Robin selama 22 tahun. Sekarang kau pergi untuk menemuiku. Di sini ada sedikit flashback dari Robin kecil yang menanyakan ke dirinya sendiri bahwa kenapa dia harus hidup karena dia benar-benar saat itu ingin nyawanya berakhir saja. Lalu momen mengharukan terjadi, di mana Saul dan juga Robin berlinang air mata satu sama yang lainnya diikuti dengan beberapa banyak laut topi jerami yang juga ikut terharu. Sementara itu, sang kapten mereka yaitu Luffy terlihat senang akan pertemuan ini dan tersenyum lebar. Reuni yang sangat menyentuh. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Luffy yang berterima kasih atas apa yang sudah diperbuat oleh Saul karena sudah menjaga teman baiknya dengan baik. Luffy berkata, Paman Saul salah satu dari nakamaku bersamamu, dan sangat lama itu adalah kehormatan besar karena telah menjaganya selama ini. Jadi aku berterima kasih dan izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sendiri. Orang-orang di sana pun kebingungan karena pelafaran Luffy ini mirip seperti seorang layaknya Yakuza. Sanji pun mengatakan apa yang sedang kau katakan, dan di mana kau belajar tentang hal itu Luffy. Saul pun menjawabnya bahwa aku tahu kau Luffy. Kau adalah orang terkenal sekarang, jadi kau akhirnya bertemu dengan mereka semua ya Robin. Robin pun mengatakan bahwa sama seperti yang kau bilang. Aku akhirnya menemukan mereka dan mereka adalah teman terbaikku saat ini. Itu berarti mereka akan terus melindungi orang sepertiku. Kru bajak laut topi jerami pun kembali terlihat bersedih dan berteriak. Kami akan selalu melindunginya selamanya. Saul pun kemudian berterima kasih banyak kepada para teman-teman Robin yang baik ini. Dia akan segera mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang pulau Elbaf ini. Kemudian di sana juga ada asisten dari Saul sendiri yang bernama Angin. Dia sudah berlatih untuk membuat skenario di mana dia berpura-pura untuk jatuh dan pada akhirnya Robin tentu saja mengenali bahwa dia hanya akting belaka. Saul menjelaskan bahwa dia juga pernah menjadi prajurit marinir di mana dia tentu tahu betul bagaimana kekuatan dari seorang Yonko. Saul sekali lagi berterima kasih kepada Luffy yang telah melindungi Robin. Kemudian di sisi yang lainnya, Lilith memperkenalkan dirinya sebagai Vegapunk di depan dari Saul, yang di mana dia mendekatkan dirinya untuk terbang menuju ke arah dari wajah dari Saul. Di sini pun, sebelumnya Lilith mencoba untuk membawa peti besar berisi dengan stiker Vegapunk yang di bawahnya menuju ke perpustakaan. Dia dibantu oleh Jinbe dan juga Jinbe mengatakan bahwa ini adalah peti yang dibawanya keluar dari Egghead.